Salam olahraga, salam Skapsa bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran kali ini yaitu materi tentang PJOK, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, kelas 10 semester 1. Hari ini kita akan membahas tentang materi tentang penyalahgunaan narkoba. Baiklah, untuk itu mari kita simak materi berikut ini. Baiklah, pelajar Skapsa, kali ini saya akan menerangkan tentang materi pembelajaran tentang penyalahgunaan narkoba. Kita simak baik-baik ya. Baik, penyalahgunaan narkoba diajarkan di kelas 10 semester 1. Untuk itu kalian simak baik-baik apa saja yang disampaikan atau materi apa saja yang disampaikan nanti. Kalian simak baik-baik ya. Perhatikan gambar berikut ya. Di sini ada berbagai macam gambar tentang narkoba, yaitu bentuk-bentuk narkoba, yaitu dari tanaman, serbuk atau sabu-sabu, ganja, dan berupa obat-obatan dalam bentuk tablet atau pil, dan berbentuk cairan atau dalam botol ya. Di sini akan kalian perhatikan atau kalian pahami, yaitu menjauhi narkoba itu mencerminkan tanggung jawab terhadap diri, masyarakat, dan Tuhan Yang Maha Esa. Kita lanjutkan, apa itu pengertian tentang narkoba? Pengertian narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, atau obat berbahaya yang jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik melalui cara dihirup maupun dengan cara disuntikkan, dapat mengubah pikiran, suasana hati seseorang atau orang, dan perasaan dan perilaku seseorang. Ya, jadi akan merubah pikiran kalian, suasana hati, perasaan, perilaku seseorang. Di WHO sendiri, menurut WHO sendiri tahun 1982 mendefinisikan narkoba sebagai semua zat kecuali makanan, air atau oksigen yang jika dimasukkan ke dalam tubuh dapat mengubah fungsi tubuh secara fisik dan atau psikologis. Ya, itu ya. Jadi semua zat kecuali makanan, air atau oksigen yang jika dimasukkan ke dalam tubuh dapat mengubah fungsi tubuh secara fisik dan atau psikologi. Yaitu ibaratkan kalian masa depan itu cerah tanpa narkoba ya. Itu adalah contoh yang baik, masa depan cerah tanpa narkoba ya. Hindari itu sebagai. Sekarang pengertian narkotika, psikotropika ya, dan zat adiktif. Apa itu narkotika? Yang pertama yaitu zat adiktif yang bekerja pada sistem saraf, dapat menghilangkan rasa sakit dan dapat menyebabkan ketergantungan. Contohnya narkotika yaitu heroin, berupa heroin atau putau, ganja, kokain, morfin, dan opium ya. Itu berupa serbuk ya. Itu. Terus yang kedua tentang psikotropika. Apa itu psikotropika? Yaitu zat yang bekerja pada saraf pusat, dapat mengakibatkan perubahan mental dan perilaku serta menimbulkan ketergantungan ya. Psikotropika ini menimbulkan ketergantungan. Contohnya apa saja? Berupa ekstasi, sabu-sabu, megadon, dan madraks. Itu adalah contoh narkoba yang
sifatnya zat dari psikotropika ya. Yang ketiga yaitu zat adiktif lainnya, yaitu apa saja? Berupa alkohol, spiritus, bensin dan pelarut cat. Itu adalah narkotika, psikotropika dan zat adiktif ya. Contoh-contohnya dan beberapa pengertian ya. Kita lanjutkan. Baik, di sini dicontohkan berupa modus peredaran narkoba dalam bentuk makanan dan minuman. Ya, di sini ada dalam bentuk kue kemasan. Yang gambar tengah ini berupa kemasan yang intinya sudah tidak berupa serbuk atau tidak berupa sabu-sabu atau apa, sudah berbentuk makanan yang sekilas tidak kelihatan kalau itu narkoba. Yang lainnya adalah kemasan dalam bentuk permen. Di sini otomatis anak-anak juga akan secara itu tidak tahu itu berupa permen asli atau narkoba. Ya, tolong hati-hati di sini modus peredaran narkoba dalam bentuk makanan dan minuman. Tolong hati-hati baik-baik ya. Saya lanjutkan tentang dampak penggunaan narkoba. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan jasmani dan rohani adalah sebagai berikut. Dampaknya yang pertama adalah gangguan kesehatan fisik. Contohnya kerusakan organ vital, yaitu jantung, paru-paru, hati, dan ginjal. Keracunan dengan gejala mual dan apabila mengalami overdosis yang dapat menimbulkan kematian, yaitu dampaknya yang pertama itu. Dampak yang kedua yaitu gangguan kesehatan psikis. Contohnya apa? Menimbulkan rasa gelisah, takut, atau paranoid, dan gangguan daya ingat. Yang ketiga yaitu gangguan kesehatan sosial. Contohnya dikucilkan oleh masyarakat sekitar tempat tinggal ya. Jadi akan dikucilkan masyarakat di sekitar tempat tinggal. Yang dampak keempat yaitu penularan HIV atau AIDS. Contohnya penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan jarum suntik secara bergiliran ya. Saya ulang lagi ya. Jadi penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan jarum suntik secara bergantian atau bergiliran ya. Selanjutnya tentang penanggulangan penyalahgunaan narkoba ya. Penanggulannya yaitu penyebab seseorang menjadi pecandu narkoba diantaranya adalah sebagai berikut. Dia ada rasa ingin tahu, yang pertama ada rasa ingin tahu tanpa sadar terhadap akibatnya. Dia tidak tahu apa akibat yang akan ditimbulkan. Yang kedua, rasa penasaran, ingin mencoba, ada rasa penasaran. Nomor tiga yaitu keinginan untuk mengikuti gaya hidup ya. Yang nomor empat, keinginan untuk diterima oleh lingkungan. 5. Menghadapi permasalahan hidup. Yang keenam, narkoba mudah didapatkan dan harganya cukup terjangkau. Ya, itu adalah ada 6 poin yang pokok. Intinya penanggulangannya ini yaitu didasari itu tadi ada 6. Rasa ingin tahu, rasa penasaran, ada keinginan untuk mengikuti gaya hidup orang lain, keinginan untuk diterima oleh lingkungan, dan adanya permasalahan hidup ya, dan harganya dan pendapatan untuk narkoba itu sangat atau cukup terjangkau mendapatkannya ya. Saya lanjutkan untuk pencegahan atau untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Jadi adik-adik atau pelajar Skapsa untuk mencegah yaitu khususnya untuk pelajar di sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa, ya, ibadah. Yang kedua, melaksanakan kegiatan belajar dengan baik
dan tertib. Yang ketiga, mengikuti organisasi atau ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Yang keempat, tidak pernah menyia-nyiakan hidup, diri, waktu, dan uang. Di sini kalian bisa melihat kegiatan ekstrakurikuler, ada kepramukaan, ada kegiatan drum band dan kesenian musik. Di sini akan membuat kalian akan menjadi pribadi yang baik. Hidup itu tidak akan sia-sia, ya, meluangkan waktu untuk kegiatan yang positif. Baik, saya jelaskan lagi dalam perundang-undangan narkoba, ya, dalam upaya memberantas pengedaran narkoba, negara telah membuat perundang-undangan, ya. Hukum pidana yang dimuat dalam perundang-undangan ini diperuntukkan bagi pengguna, pengedar, bandar, dan produsen narkoba. Yang pertama, pengguna narkoba akan diancam oleh pasal 78 dan 79 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dengan hukuman penjara yang bergantung pada tingkat kejahatan serta tujuan setiap pengguna. Kedua, pengedar dan bandar narkotika akan diancam oleh pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Yang ketiga, orang yang coba-coba menggunakan psikotropika akan dijerat pasal 59 dan 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 dengan hukuman penjara 4 hingga 15 tahun. Keempat, pengedar psikotropika akan dikenai pasal 59 dan 60 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97 atau 1997 dengan hukuman penjara 15 tahun ditambah denda. Ya, di situ adalah perundang-undangan narkoba. Setelah materi saya jelaskan tadi tentang pengertian, dampak, dan apa yang menimbulkan seseorang itu mendekati narkoba atau adanya rasa ingin tahu, ya, kalian sudah mengetahui dan paham tentang perundang-undangan, hukuman yang akan dijerat pada seseorang yang memakai atau pengedar, produsen, dan sebagainya akan dijerat pasal yang saya sebutkan tadi. Nah, setelah kalian mendapatkan materi, Bapak akan memberikan tugas, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan narkotika? Ya, yang pertama, saya ulang lagi, apa yang dimaksud dengan narkotika? Yang kedua, jelaskan dampak yang ditimbulkan oleh pengguna narkoba. Nanti kalian kerjakan di kertas, nanti kalian kumpulkan melalui Google Classroom sesuai dengan kelas kalian. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai penyalahgunaan narkoba untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom. Jangan lupa like, komen, mendukung program ini, klik subscribe, dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa. Sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.